bagaimana kita memberdayakan customer supaya mereka meng-attract orang lain juga. Oh, oke. Jadi Dapat ya guys. Daging loh ini ilmunya loh Mas Aris loh. Kita kasih solusi. Saya juga dapat narasi-narasi ilmu mengenai ketika produk lo itu dibeli tuh jadi siapa gitu. Afwan. Bukan gara-gara fiturnya melulu kan. betul. Tapi ketika lo pakai produk tersebut, ya lo jadi siapa, jadi apa segala macam kan. Mungkin pride, mungkin Yes. value dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Ya dapat tuh, berarti ke situ tuh flywheel. Iya. Memang jarang ada yang pakai Mas di Indonesia. Enggak, kalau sebenarnya kan flywheel marketing, sekali lagi saya sampaikan bahwa flywheel marketing itu adalah mengembalikan bentuk marketing ke bentuk alaminya kan sebenarnya. Word of mouth, getok tulatan itu ya banyak orang secara udah mempraktekkan udah banyak gitu ya. Cuman kemudian gimana sih cara kita mendesainnya supaya getok tularnya itu cepat. Contoh nih. Oh ya, ini aku pernah dapat ini di Jakarta juga lontong sayur. Apa sih baunya lontong sayur? Iya udah ya begitu-begitu aja. Lontong sayur lontong dikasih sayur, dikasih telur. Iya santan selesai. Nggak ada baunya gitu ya. Nah, yang dilakukan salah satu lontong sayur itu enak sekali. Enak itu bukan value. Enak itu keharusan default yang harus ada terpasang di situ ya. Iya benar. Soalnya banyak juga UMKM yang bilang bahwa di bionya ini paling enak. Lah memang enak tuh keharusan bukan menjadi added value. Value gitu. Enak itu ya keharusan yang harus Anda miliki. Nah, oke lah, lontong sayur ini ya enak sama seperti yang lain lah. Tapi yang dilakukan, dia membuat lontongnya itu 2 meter. Gede banget. Coba mungkin cari 2 meter dari sini. Cari di YouTube ya. Mas masa 2 meter segini sih? Coba lihat. Nanti coba lontong sayur 2 meter. Semeja kurang dikit nih. Nah, coba. Tapi ketika lontong sayur tadi itu diiris dengan 2 meter tadi itu ya. Diiris terus kemudian itu dikontenin. Oke. Kan? Padahal apa sih bedanya lontong 2 meter sama lontong 20 cm? Nggak ada gitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau memang biasanya pada jualan lontong sayur ya memang dari 2 meter juga kan dibagi-bagi kan. Iya 2 meter coba, gitu ya. Lontong sayur 2 meter. Bukan 2 kilo ya. 2 kilometer ya. Panjang amat. Coba. Lontong sayur 2 meter. Oke. Di enter coba. Nah, ini. Nah. Gedein perut ini channelnya nih. Yes. Oh, oke. Bisa jadi mungkin si channel influencer ini atau konten kreatornya belum tentu mungkin dia dibayar. Iya kan? Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, buat gedein perut ya. Tapi bisa jadi mungkin ada channel-channel yang lainnya, ya mungkin salah satunya juga si channel ini yang mau kita tonton. Iya belum tentu dia dibayar, tapi memang datang karena FOMO, karena kebutuhan konten, ikut-ikutan current issue. Itu behavior customer saat ini gitu loh. Oke. Bukan dengan lontong sayur. Jadi gini, ketika di konten pun enak kalau ada sesuatu yang wow tadi itu, maka di flywheel marketing itu teman-teman harus berinovasi, harus ada minimal satu bonus wow point apa yang ada dalam bisnis Anda sehingga layak untuk diceritain. Oh ini kuncinya nih. Contoh nih, kalau saya mamanya nih, saya jadi mak comblang, ya saya mak comblang. Pak Comblang mungkin. Oke, Pak Comblang. Mak Comblang kan mama ya. Oke. Pak Comblang. Ya saya anggap aja nyomblangin orang seperti Bang Dery kan enak ya. Ya. Good looking. Masya Allah. Catat ya, aku jangan cuma nonton doang, siapin kertas sama pulpen. Ya, dibandingin aku nyomblangin seorang yang mungkin pemalas kerja, omongannya kasar, ibadah kurang, terus kemudian juga nggak good looking, wajahnya jotosable ya. Apa tuh jotosable? Nggak mudah dijotos. Keplakable gitu. Bawaannya mau dikeplak. Kan artinya kalau aku memak comblangin sesuatu yang bervalue sama nggak bervalue kan beda. Oh beda. Nah, sama. Jadi banyak ketika saya ketemu sama orang itu selalu ngomong gini, Mas Aris aku punya bakso nih gimana cara marketingkan. Mas Aris aku punya fashion nih gimana cara marketingkan. Aku punya skincare nih gimana cara marketingkan gitu. Selalu bicara gimana cara memarketingkan. Ya, harusnya di value dulu dong. Ya, baksonya seperti apa dulu supaya enak. Cowoknya dijadikan seperti apa dulu supaya enak dicomblangin gitu. Kalau udah terlanjur, dia udah jalan setahun tapi dibangun lagi, rebranding. Enggak juga. Enggak, diinovasi. Inovasi ya. Inovasi. Makanya kita nanti prinsipnya adalah biasanya aku menggunakan lean canvas ya. Lean aja atau minimum viable product. Minimum viable product aja, enggak usah yang wow dulu ya. Digulirkan, tes ke customer, dapat feedback, itu dibangun. Ketika sudah ketemu ini fit, pasti baru
aktivitas marketingnya. Oke, guys, ini kita coba telah bareng-bareng ya. Iya. Nih Mas Haris insya Allah akan kasih solusi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis. Iya. Dari nol nih Mas, dari Canvas nih. Ini kendalanya gitu nih. Gue pengen bangun bisnis nih. Kira-kira apa yang harus gue lakukan dengan flywheel marketing? Saya ngutip perkataan Peter Drucker ya. Oke. Business has only two basic function, marketing and innovation. Jadi bisnis punya dua fungsi utama, yaitu marketing dan innovation. Inovasi itu bagaimana cara membangun value. Oke deh, aku ngomong yang nggak usah gede-gede ya. Penjual cilok aja. Ya, penjual cilok. Dia kalau kemudian memarketingkan ciloknya itu sama dengan cilok yang lain, atau kalau bahasa guru saya, Dr. Indra Nugroho, kita itu terjebak ke dalam crowd, ke dalam kerumunan. Penjual cilok umumnya kayak gitu ya. Ya kita sulit untuk marketingkan. Oke. Maka cilok tadi dari awal harus didesain supaya memang berbeda gitu ya. Iya. Dan perbedaan tadi itu sekali lagi harus commercialization, harus memang komersil sama customer cocok dengan perbedaan itu gitu. Iya, oke. Ya, jadi baru kemudian itu dimarketingkan. Oke, misalkan produknya apa nih? Mau F&B apa mau fashion? Biasanya. Ya contoh mamanya ya boleh apa saja kayak fashion ya. Ya kopi deh. Ini depan kita nih ada kopi nih. Iya. Misalnya gimana? Mas saya mau bangun bisnis kopi nih. Karena memang saya sukanya passionnya di kopi nih misalnya. Iya. Nah kita harus tahu job to be done dari customer kita seperti apa. Kebutuhan orang ngopi tadi itu untuk dia nikmati untuk bawa pulang, untuk dia ini atau dia itu dijawab terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian kita kasih value apa sih yang cocok untuk itu, yang lebih, yang mereka membuat ingatannya itu di atas tadi itu. Oke, job to be done misalkan buat penyemangat pagi jadi melek, seger misalkan, atau macam-macam sih ya sebenarnya. Ya kalau mamanya pagi biar melek dan sebagainya, kita ya kopinya kan ya rasanya seperti itu ya. Mungkin secara kopinya enak atau apa itu wajib, itu default ya. Nah, kita harus mensupport apa supaya kopinya ini orang pegang kopinya ini bikin semangat gitu ya. Dapat. Mungkin atau mungkin sisipan added value yang lainnya, sehingga nanti untuk menambah sisi gairahnya ketika dia bawa ke kantor. Intinya beyond expectation, di atas ekspektasi. Contoh kasus. Jadi salah satu perusahaan CCTV di Australia ya. Perusahaan CCTV ya, namanya perusahaan CCTV ya dia masang CCTV. Iya dong. Ya, job to be done customer juga sama. Oh, rumahku aman dan sebagainya, itu selesai. Kemudian dia memberi value lebih kepada tim di CCTV yang masang itu, teknisinya. Dia punya kewajiban ya harus untuk memberikan experience yang berbeda dengan cara memperbaiki apa saja yang nggak benar di rumahnya selain CCTV. Ini kreatif nih, ini added value nih. Jadi nggak cuma dia masuk ke dalam rumah atau mungkin di depan rumah, Pak, Bu, izin ya, nih saya ada jadwal pemasangan, silakan. Selesai pulang. Tapi nggak begitu dia coba masang CCTV, artinya kan yang memang common di sekitaran itu kan ada perabotan rumah-rumah yang lainnya kan. Dia ngeliat tuh ketika ada pintu yang rusak dia benerin. Masa iya? Sampai ada rumput yang tinggi yang tamannya nggak rapi, itu dibersihin taman itu. Dan jadi cerita, jadi story gitu ya. Karena experience orang ketika masang CCTV di tempat lain nggak dapat esensinya, experience seperti yang didapatkan. Iya, datang pasang pulang, Pak udah terpasang nggak Pak, silakan dicek di layar, muncul ya, oke siap, oke makasih, paling selesai tip atau segala macam gitu kan. Nah ini yang paling berat bagi saya ketika saya harus meyakinkan peserta workshop, klien atau teman-teman yang ingin praktek value marketing, meyakinkan bahwa customer itu membeli kepada kita, currency-nya, mata uangnya itu nggak cuma duit itu loh. Wah, terus apa dong? Ya, jadi ada kali ini aku terpengaruh banget sama Gary V ya. Gary V mengatakan bahwa currency yang mahal di dunia saat ini adalah others people attention, perhatian orang, exposure orang, cerita orang, omongan orang, itu currency yang mahal. Bukan cryptocurrency nih ya. Bukan. Dan customer itu sebenarnya membeli kita dengan dua currency itu. Cuman yang satu bisa dihitung, yang satu nggak bisa dihitung. Itu intangible currency gitu ya, currency yang nggak dihitung. Contoh nih, kalau saya punya produk yang harga jualnya 30.000, lalu HPP-nya 25.000, lalu kemudian aku mau ngasih value lebih kepada customer, ya kayak tadi ya, masang CCTV ternyata dia bersihin rumput, bersihin taman atau apa, atau memperbaiki apa tadi itu, maka akan keluar tambahan operasional tuh, yang membuat HPP saya
itu kemudian naik dari 25.000 anggap aja dari 26.000 dan profit kita jadi turun dari 5.000 menjadi 4.000. Iyalah, kemakan marginnya. Iya. Nah, tetapi kalau kita bisa memvalidasi itu, dengan itu kemudian customer itu ngomongin, customer itu kemudian bercerita kemana-mana, ya itu nilai 1.000 tadi itu menjadi sangat kecil dibanding exposure customer tadi itu. Oh iya, jadinya kuantitatif tuh, cakep tuh, quantity kan jadi mainnya kan. Asalkan jangan janjiin di depan. Contohnya? Ya, oh nanti masang CCTV gratis bersihin taman. Boleh kan harusnya? Kalau dijanjiin di depan, ya enggak, itu menjadi haknya customer, enggak jadi wow lagi. Itu gitu. Seperti dilakukan oleh para mentor-mentor di luaran sana. Iya kan? Enggak, bukan. Maksudnya gini, kalau dijanjiin di depan, bukan jadi wow effect lagi tuh. Enggak. Dampaknya tuh enggak benar-benar experience banget. Kalau sekarang lo bisa pasang CCTV dengan gratis bla 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 bla. Si bla bla blanya itu kan akan jadi kewajiban jadinya kan. Jadi sebagai customer ini kan hak gue. Iya. Kalau lo nggak bersihin taman gue ya lu bohong lu. Iya, ini nggak sesuai akad nih. Nggak sesuai akad nih gitu. Tapi bukannya ada juga di sisi lain nih, kita ngomong another angle ya. Iya. Saya mau coba kontradiktifin aja nih. Iya. Kan jadinya kan menjadi value juga. Enak lo pasang CCTV di sana. Buktinya apa nih, brandnya nih dia ngasih kita benefit lain nih. Itu gimana? Iya, dan ketika Saman bercerita tadi ke temennya, ke ininya, itulah sebenarnya kita lagi bayar duit pakai bukan. Maksud saya ketika memang diceritain di depan, bukannya jadi bagus juga ya? Enggak. Misalnya kan ada juga orang beranggapan bahwa bisa juga dia akan mouth to mouth juga nih ke temennya gara-gara lu pakai jasa ini aja. Misalnya gini, gue lagi mau pasang CCTV nih. Dengan brandnya yang pakainya di depan deh, campaign si benefitnya ya. Iya. Misalnya saya punya CCTV, sekarang lo bisa pasang CCTV dengan gratis A, B, C. Oke. Di depan dong, polanya yang tadi mungkin Mas Haris bilang bahwa saya setuju. Okay. Yang Mas Haris bilang bahwa di belakang itu dihantem sehingga dia wow effect banget. Iya. Sesuatu yang tidak diprediksikan di sebelumnya gitu kan. Okay. Tapi mungkin pola yang biasa dilakukan oleh para orang-orang brand-brand itu adalah kan di depan. Di depan. Iya kan? Iya. Itu kan juga ada potensi buat nyampein ke yang lainnya juga dong. Nih, bisa dong. Saya kasih contoh, Bang Dery lagi jalan ke mall, beli baju, ada diskon 20%. Iya. Tertarik nggak beli? Diskon 20%. Diskon 20% ya tertarik dong. Tertarik. Semudah itu Anda dirayu dengan diskon 20%. Iya nggak, maksudnya kan bercanda. Minimal kan ada. Ya terlepas dia mau memang harga normal tapi diangkat dulu gitu ya. Kalau iPhone 20% menarik banget. Iya benar. Oke lah. Enggak, simpel aja. Nah, kalau 20% itu kemudian membuat kita beli ya, oke. Sekarang bedakan ketika Bang Dery beli baju, terus kemudian di kasir tiba-tiba Bang Dery dikasih, Bang, ini Bang dapat tambahan diskon ya 10%, nggak dijanjiin. Oh beda. Spraynya gimana? Jauh dibanding yang misalkan saya ada ketemu produk nih lagi diskon 20%. Terlepas closing apa enggak ya, minimal saya masuk sport station dulu deh. Misalnya saya mau beli sepatu gitu kan, sport station. Mungkin bisa ada potensi gagal closing juga sih. Dengan rayuan-rayuan istri bilang kayak alah memang nih harganya mungkin normal kali, diangkat dulu gitu. Ujung-ujungnya dibilang 20%. Bisa jadi gagal closing kan. Betul. Ketimbang saya masuk ke dalam tiba-tiba di ujung itu Reebok yang ini ya, oh iya kak, ini kak ada tambahan. Oh beda sih. Bisa jadi mungkin saya ngasih tahu ke Mas Ari juga, Mas itu di sana sport station lagi begini-begini. Iya sih. Iya. Jadi prinsipnya harus beyond expectation, di atas ekspektasi customer. Itu yang membuat customer layak untuk diceritain. Oh, misalkan akadnya 8, delivernya 9 atau 9. Oke. Akan ngaruh HPP, cuma mungkin dampaknya bola saljunya. Kayak Lombok tadi yang ngasih 5 biji tadi itu. Ya, 5 biji Lombok tadi yang membuat timbangannya menjadi mantap. Itu kemudian kalau seandainya saya mau beli Lombok lagi, ya minimal saya beli ke yang baik tadi dong, yang ngasih tambah dikit. Atau kalau tiba-tiba saudaraku punya hajatan, siapa yang tak referensikan? Iya si penjual Lombok tadi gitu. Mas, saya cuma mau pakai kontradiktif lain nih. Okay, menarik nih, biar dua arah di sini nih. Terkait diskon 20%, 30% di depan. Dicabut tuh diskonnya.
Kan gitu kan tujuannya kan. Dengan bedakan antara memang yang penawarannya di depan sama penawaran di belakang. Kalau penawaran di depan memang ada potensi juga orang-orang mengira bahwa ini harga dinaikin dulu nih. Apapun bentuknya. Kurang gede. Kalau bisa 100% nih diskonnya. Misal. Iya betul. Dicabut penawarannya di depan. Benefitnya di depan maksudnya. Kan juga bukannya lebih effort ya. Nyampe si customer ke brand tersebut gara-gara mungkin ini harganya ya normal. Atau mungkin gak ada sesuatu yang beda. Sampai akhir tadi kalau narasinya itu adalah nyampe di kasir, itu kan funnel yang sangat dahsyat dibutuhkan. Iya. Mana tahu, siapa tahu gak dapat apa-apa. Itu apa-apa, iya. Gimana caranya buat attraction itu? Nah makanya di Flywheel itu ada attract, ada engage, ada delete 3 ya. Jadi attract itu gimana cara kita narik. Engage itu bagaimana cara bikin nyaman, delete itu bagaimana cara kita membahagiakan. Jadi cara membahagiakan itu di nomor 3 ya, nomor 3. Nah, ketika kita dalam bisnis kita harus tahu kita di tahapan mana. Kalau kita sudah punya existing customer, maka kita mulainya dari delete, dari membahagiakan dulu. Ya. Oke. Tapi kalau kita terus kemudian kita harus narik customer juga. Iya, narik di engage tadi itu, bikin memproduk. Jadi seserius kita bikin produk, seserius kita itu bikin konten. Jadi bahkan kalau biasa saya sama klien-klien saya, kita harus memproduksi konten dengan jumlah yang sangat gede. Tapi konten yang bagi customer itu konten yang gue banget, bukan konten yang lu banget. Gitu. Jadi nyaman. Jadi nggak. Jadi nanti teman-teman jangan salah paham ya. Nanti value market itu dikira cuma bagian akhir aja yang delete aja, enggak. Nanti ada attract-nya ya. Contoh pahamnya nih kayak yang kayak baju tadi deh, yang diskon. Iya. Berarti bikin bajunya sesuatu yang beda. Bisa seperti itu. Oke. Atau seperti kalau kita ke Singapura tuh, ke Changi Airport. Ya, di situ ada Jewel ya. Ada air terjun yang Nah, apa yang Bang Dery lakuin ketika di sana? Iya, foto lah, ngasih tahu bahwa identitas gue sekarang ada di Singapura. Nah, Anda telah menjadi marketernya negara Singapura gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kalau mungkin di framework funneling, attract itu dilakuin sama marketer dengan membuat campaign, promo apa gitu. Nah, di Flywheel marketing tugas itu dilakukan sama 2 orang. Satu marketer juga gimana bikin campaign, bikin apa gitu untuk meng-attract, narik orang gitu ya. Dan di lain hal, bagaimana kita memberdayakan customer supaya mereka meng-attract orang lain juga. Oke. Jadi dapat ya guys. Daging lo ini ilmunya lo, Mas Haris lo daging ini. Dua-duanya jalan. Jadi di attract itu kalau di funnel itu marketer sentris, marketer aja yang kerja. Kalau di Flywheel untuk meng-attract itu 2. Bagaimana mengkondisikan customer untuk meng-attract orang, dan juga kita bikin sesuatu yang memang menarik yang membuat orang itu ter-attract gitu. Oke. Nice, Mas. Ini luar biasa bawa informasi seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau kita singgung mengenai kasih solusi, kan kita lagi bangun media dulu yang ujung-ujungnya kita giring ke aplikasi kasih solusi. Kita beda aplikasi kasih solusi aja atau mungkin aplikasi startup aja gimana? Ya. Gini guys, kayak di Shopee misalkan, koreksi kalau saya salah ya. Itu ada sesuatu yang memang naikin value dari brand tersebut sehingga menjadi experience si customer. Misalkan kita ngomongin fitur ya. Fitur yang ada di sana ada Shopee Live, sehingga si produsen ikut menjadi bagian dari Shopee lewat toko-toko online yang ada di sana. Tapi apa benefitnya ketika gua di Lazada misal atau mungkin di marketplace yang lainnya gua nggak ada fitur live nih, sehingga mungkin gua nggak bisa engage sama si konsumen. Kenapa mungkin kita belain Shopee mati-matian misal buat para konsumennya gitu kan? Karena di dalamnya sini tokonya si mitra-mitranya bebas bersuara dengan menyuarakan si produknya, lagi ada campaign apa, promo apa, fitur-fitur. Artinya kalau kita tarik ke kasih solusi dengan berflywheel, jadi aplikasi kasih solusi nantinya itu harus ada sesuatu seperti yang ada di Changi Airport itu, sehingga para mitra juga rela untuk masuk ke dalam dengan mengkampanyekan para produk atau jasanya mereka. Si konsumen juga bela-belain betah di dalam. Oke. Sehingga ketika orang bertanya, gue lagi butuh satu aplikasi atau mungkin platform yang isinya freelancer tuh apa nih? Mereka si para konsumennya akan rela menjadi marketing kami, bilang bahwa ini ke lo gak kasih solusi aja karena begini. Begitu bukan?
Ya. Oke. Tadi nyung Shopee. Siapa di balik Shopee? Itu perusahaan yang bikin Free Fire, bikin MOBA, perusahaan game gitu ya. Dia dari awal memang atraktif banget kayak kocok-kocok, terus kemudian game tanggal-tanggal apa, tanggal-tanggal kembar, tanggal yang putar-putar. Ya memang perusahaan game yang dia memberikan sebuah experience yang berbeda ketika berbelanja di e-commerce yang lain gitu. Tapi ketika orang belanja juga puas juga, ya udah yang gulung gitu. Jadi memang di sini diperlukan inovasi ya. Singapura itu memang luar biasa ya, perusahaan negaranya ini. Saya bilang mungkin salah satu contoh, Zhang Yang itu kalau nggak salah dia adalah owner dari Haidilao. Dia orang terkaya di Singapura. Oke. Ya, orang terkaya di Singapura itu perusahaan kuliner ya, Haidilao ya, Haidilao. Dan Haidilao itu kan ada di Indonesia, ada nih di Garcit ada. Oke. Tapi ada poknya sih. Oh gitu ya. Makanya saya tadi nggak notice gitu. Yeah. Terus jadi yang dibangun di Haidilao itu adalah seperti kayak apa di Hong Kong dan sebagainya. Jadi membuat customernya itu betul-betul dimanja dengan servis yang wow ya. Ada manicure, pedicure, ada macam-macam. Jadi betul-betul masuk Haidilao itu orang dapat customer yang dapat experience yang berbeda. Mirip-mirip sama cross selling dong kalau gitu. Enggak, ini tapi enggak. Oh iya, kalau cross selling mah beli ya. Beli. Kalau ini kan dia added value ya. Added value ngasih. Ya misalnya ke Starbucks beli kopi sekalian enggak rotinya sekalian Kak. Kan dia cross tuh. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya dulu bayar juga sih rotinya sih. Kalau ini sih dia enggak bayar ya. Ya contoh ketika di Starbucks dulu ya, aku bilang sih awal-awal Starbucks ya. Itu betul-betul yang gelas yang ada tulisan itu kan sebenarnya untuk orang menyebut bisa komunikasi dengan nama kan. Kak siapa, Kak Dery atau Kak Aris gitu ya. Terus dan waktu itu kalau Starbucks dulu itu betul ketika kita masuk udah tahu Kak Aris gini. Jadi betul-betul kita itu dapat experience yang berbeda, ngopi yang berbeda dibandingkan di tempat yang lain. Oke. Dan itu layak untuk kemudian diceritain. Jadi sebenarnya flame marketing itu nggak harus perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Zappos, ya Airbnb gitu ya. Enggak, Halodoc, startup itu enggak. Tapi level terkecil pun, level bisnis aku bilang tadi jualan cilok, Anda harus bikin inovasi dulu ya di ciloknya tadi itu apa inovasi yang berbeda yang tapi itu sekali lagi berbeda enggak asal beda tapi yang betul-betul pas sama customer dan baru kemudian di marketingin gitu. Oke. Dikomunikasikan. Dapat. Ya. Jadi kalau bisnis kita bermasalah dua tuh dijaga. Kalau kata Peter Drucker tadi ya, apakah value-nya, apakah marketingnya. Jangan-jangan value-nya udah dapat tapi seni mengomunikasikannya yang bermasalah. Oke. Dua-duanya digarap tuh. Oke. Nih pesan banget nih dari Mas Aris buat teman-teman mitra kasih solusi nih para freelancer yang udah tergabung dalam aplikasi kita kan. Yang insya Allah nanti kan lu harus jadi sesuatu yang beda. Kenapa? Karena ketika ya by the way kasih solusi kan agregator ya makelar lah di tengah-tengah kan jadi mempertemukan antara ya si pengusaha dengan si jasa kreatif freelancer gitu kan ketika mau melakukan transaksi pasti kan dia milih gue mau nyari jasa logo dari ribuan mitra yang ada di dalam menjadi supplier kita gitu ya kayak Kang Ojeknya lah pasti kan Anda nih freelancer dipilih ya kan gue mau yang mana tapi ketika memang misalnya lu cuma hanya nampilin portofolio saja, sama seperti kalau makanan enaknya saja. Ya portofolio dengan kualitas begini-begini ya udah menjadi kewajiban. Tahu kan ya? Default settingnya memang lu harus nampilin portofolio biar kita tahu, bukan gara-gara kalau lu pakai kita tenang nih portofolio kita bagus. Ya bagus sudah menjadi kewajiban. Nah, tapi apa yang membuat lo beda sehingga nanti begitu para pengusaha atau mungkin konsumen atau user masuk dalam aplikasi kasih solusi ketika ketemu logo yang lo bikinnya dengan misalnya jasa logo, jasa pembuatan logo tuh ujung-ujungnya lo bisa dikasih lebih sesuatu value lebih yang itu buat mereka tuh catatan tuh. Tapi gimana cara membedakan ya? Tulis di deskripsi nggak mungkin karena ditaruh di depan. Apa coba buat teman-teman para mitra kasih solusi yang lagi nonton nih Mas? Ya, jadi yang pertama dari sisi kayak attract kita memang produk kita tuh bagus. Terus kemudian kita membuat customer itu nyaman nyaman dari cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Nah, setelah mereka itu closing sama kita, kasih kita experience yang berbeda sama dia. Contoh apa? Kalau logo apa? Kalau video editor, jadi gini, desain grafis? Ya, kita tahu customer
customer kita itu seperti apa, Mm-mm. ya. Yang kemudian kalau kita kasih ini dia itu tambah senang gitu loh. Oke. Ya, kayak tadi. Ya cari kayak yang pasang CCTV, kalau dia dikasih rumputnya di ini, dia tambah senang. Nah, itu teman-teman harus tahu nih. Jangan sampai bagi kita itu wow, bagi customer walah gitu aja gitu. Oke. Dapat. Beli gamis ditambahin masker duckbill. Ya nggak wow gitu loh. Yang kita bisa dapetin juga di mana aja. Gitu ya. Ya makanya kalau kayak kita ngasih orang terus kemudian dikasih pas hari ulang tahunnya gitu ya. Bagi yang merayakannya gitu ya. Bagi yang merayakannya. Ya nggak wow. Kenapa? Mungkin yang lain udah ngasih di hari ulang tahun yang sama, ngasih hadiah yang lebih gede daripada kamu gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita kasih aja terus kemudian kok ngasih? Aduh aku kangen sama kamu, aku pengen silaturahmi gitu. Jadi wow, walaupun nilainya kecil. Artinya bikin sapi ungu lah. Sapi ungu diantara yang biasanya pakai warnanya Sapi putih. Ini catatan banget loh ya. Jadi buat para teman-teman freelancer atau apapun itu. Ya pemilik brand apa segala macam ya. Jadi lo juga akan terpilih nantinya dan akan repeat order di situ. Iya. Bilang jasa logo, jasa video untuk lebih khusus kepada mitra-mitra dikasih solusi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen mencoba untuk melihat-lihat gimana caranya bangun brandnya dengan logo-logo terbaik apa segala macam. Ini sisi dari si usernya nih ya. Ya. Juga ini solusi dan alternatif nih teman-teman. Iya. Ya kan? Mungkin abis bikin logo diajarin cara bikin konten kan, diajarin apa gitu. Bisa gitu, banyak hal yang dan itu kebutuhan mereka. Keren. Jadi apa sih yang dibutuhin sama customer dan kemudian kita kasih itu kayak yes, aha momennya itu apa? Momen. Wow, faktornya itu apa aja nih? Yes. Ya, jadi kabar baik buat teman-teman, buat pengusaha yang pengen nyari jasa kreatif freelancer atau apapun itu. Coba deh ntar download serentak aplikasi kasih solusi. Insya Allah di bulan Juli mas. Sekarang belum bisa. Iya. Nanti. Harusnya aku yang ngomong gitu biar lagi marketing. Kasih dong, ajak dong buat teman-teman dong. Bercanda banget. Menarik ya. Buat teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut nih di Evapora, bisa dong ya. Katanya kan ada lagi. Iya, saya di Evapora tuh malah jadi host ya, bukan jadi pemateri. Ngajar dong mas, bukan Evapora dong. Waktu saya ke sana jadi pemateri, Mas Ari saya nge-host. Harusnya Anda ngajar. Udah pernah ngajar juga belum? Pernah tapi jarang banget ya. Memberi kesempatan buat para yang lainnya kali ya? Ya enggak. Jadi memang kami ini jadi bocorin rahasia flywheel-nya nih. Gak apa-apa dong. Iya. Jadi kayak ini ya, kami di Evapora itu memang tujuan kami bisa dari awal itu kita gini. Saya melihat ada UMKM yang punya kebutuhan akan edukasi. Mereka gabung komunitas apapun itu ya, teman ikut TDA, ikut Genpro macam-macam, atau ikut apapun juga workshop dan seminar dan sebagainya. Mereka pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang pengen dapat edukasi. Itu job to bidannya itu dapat edukasi. Lalu ada kebutuhan, ada keinginan mereka itu. Nggak semua UMKM itu kemudian bisa punya cara mengakses Pak B. Iya. Nggak punya mengakses Kang Dewa atau mengakses Kos Armala, mengakses Pak Budi Isman. Secara apa nih? Materi apa secara edukasinya? Edukasinya materinya. Mungkin berat materinya. Iya, bukan secara akses langsung. Oh oke. Akses experience langsung ketemu sama Pak Indrawan Nugroho itu berat banget gitu ya. Iya. Ketemu Pak Muhammad Ismail ya sulit banget gitu ya. Nah saya menangkap kebutuhan tersebut gitu. Nah sekarang kita harus kemudian berpikir gimana sih cara mempertemukan mereka gitu ya. Tapi gimana Evapora juga tetap bisa bertahan hidup. Oke. Ya. Nah akhirnya kita bikin apa namanya bikin Evapora tadi itu. Jadi menjawab kebutuhan customer. Dan ini mungkin gini Bang, dari aku experience secara pribadi ya, mungkin oke lah pematerinya para expert gitu. Tapi mungkin kan karena mungkin walaupun nge-host gitu, tapi kan ada rasa orang mungkin pernah mendapatkan value dari Evapora gitu ya. Jadi saya kemarin sempat di Lampung itu ada temen yang mau bikin acara ngumpul-ngumpul sama saya gitu ya. Awalnya nggak bisa karena waktu itu saya tiket hari Selasa. Terus kemudian hari Senin tiba-tiba waktu itu hari Senin itu Mas apa namanya di reschedule hari Selasa. Jadi aku ngomong ke temanku malam itu, oh bisa deh kalau mau ketemu aku hari Senin kosong gara-gara reschedule. Aku kaget ya, dalam waktu yang beberapa jam besoknya ngumpul itu puluhan orang, bis owner, bisnya gede-gede juga gitu ya, ngumpul. Terus pada ngomong,
oh Mas Aris di Evapora, Mas Aris Evapora gitu. Artinya apa? Ketika kita pernah memberikan benefit, value kepada orang lain, ya, maka kemudian mereka akan memberi value yang lebih besar kepada kita gitu. Jadi tadi ya, alam bawah sadar itu pengen entah itu ketemu, pengen balas budi, pengen apa gitu. Oh Mas ikut kelasnya Mas Aris gini-gini. Jadi ini aku juga nggak nyangka banget ya, dalam waktu mungkin sangat pendek sekali nih, ada mini workshop kemarin di Makassar, terus besok aku tanggal 19 di Medan, terus tanggal 26 di Lampung gitu ya. Nah, itu aku bayangin kalau bikin workshop kayak gitu kan harus prepare waktu jangka panjang gitu ya. Iya. Ya ini enggak ya, karena teman-teman udah pernah dapat value tadi sih. Oh, responsif banget berarti ya. Iya, jadi memang Maksudnya mereka kooperatif juga gitu kan, jadinya bikinin support, bikin event, mini workshop apa segala macam. Karena memang feedbacknya, experience yang dia dapatkan adalah ya dengan cara Mas Aris bikin Evapora, kami bisa langsung berguru sama Pak Bi, dengan Mas Dodi macam-macam. Jadi Anda menggunakan flywheel marketing di bisnis Anda sendiri, jelas lah ya. Gimana sih? Ya, tapi ya seperti itulah ya, bentuk alaminya orang itu kan pengen pengen. Makanya kalau kita bicara di dalam Islam sendiri ya mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarahu, ya barang siapa beriman dan Allah dan yang akhir adalah memuliakan tetangganya. Ya, terus mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamunya. Customer itu jauh lebih harus dimuliakan loh daripada tamu. Tamu kan nggak bawa duit pun kita disuruh untuk memuliakan. Customer udah datang bawa duit gitu. Itu ya harus lebih dimuliakan gitu. Harus dimuliakan. Ya sebenarnya prinsip-prinsip dalam Islam ada, saya nemuin banget di flywheel marketing gitu. Makanya kemarin waktu aku diundang sama Universitas Islam Indonesia ya untuk presentasi flywheel marketing, waktu itu saya presentasi untuk dosen S2 S3-nya di UI gitu ya. Ya saya nggak pernah ngomong flywheel marketing itu marketing yang Islami. Ya karena yang bikin juga Jeff Bezos. Oke. Ya, yang mempopulerkan adalah HubSpot ya. HubSpot itu juga agensi marketing di luar negeri yang juga bukan orang Islam gitu. Tapi beberapa value-value-nya itu kok kayaknya Islam banget nih. Islam banget. Yaitu giving. Value-nya itu beyond expression, atau value-nya itu adalah menjadi brand generosity, brand yang baik hati. Makanya ketika teman-teman tadi mau aplikasi flywheel marketing, itu saya selalu ngomong ada dua hal yang harus teman-teman kawinin tuh. Nggak apa ya pakai bahasa kawinin supaya lebih nanjak. Kebaikan dan kreativitas. Ini kunci dari segala kunci emang. Iya. Kebaikan dan kreativitas. Itu akan jadi tuh bumbu-bumbu flywheel marketing ya. Filmnya dapat. Mantap. Yang dilakukan sama Zappos, apapun juga kebaikan sama kreativitas. Sama halnya dengan kebaikan apa nih yang Anda tuang nanti di Evapora? Buka workshop baru kah? Gak, kan saya gak jual di Evapora. Saya mengexperience-kan. Saya malah pengen tahu dong. Kira-kira ikutan kelas kayak apa? Pengen belajar langsung mengenai flywheel bisa dong? Ya malah saya di Evapora malah gak buka kelas ya, malah yang. Malah enggak. Kalau mau join jadi member bisa? Bisa gitu ya. Makanya dengan 50.000 aja teman-teman bisa dapat kelas. Kemarin dengan Bang Dery juga kan 50.000 per bulan gitu. Per bulan. Subscription. Tapi kan memang itu salah satu bisnis model. Bisa nonton saya juga teman-teman. Itu salah satu bisnis modelnya gitu ya. Tapi di value yang lain kan juga kita bisa kerjasama sama kemarin sama Telkom, terus kemudian program My Sultan. Kemarin sama Zahir ya, sama Pak Is kemarin waktu kita bikin Zahir Business Conference kemarin tuh. Oh ya, yang Muhammad Ismail nge-host juga bukan sih? Iya, kita bertiga nge-host. Iya. Tuh, gue WhatsApp gitu kan, gimana nih, Syekh? Dibilang, tar lu gue mau nge-host lu bentar. Sibuk amat luar biasa Anda, Bapak CEO Zahir. Ya siap. Itu maksudnya. Iya, jadi memang salah satu bisnis model kami ya dapat generate money-nya dari sponsorship, dari revenue stream-nya dari situ ya. Bisa dari situ revenue stream-nya. Mantap. Guys, sudah makin melek nih flywheel marketing. Jadi tapi kalau dari saya sih kayaknya nggak bakal dimusuhin ya, kan awalnya kan tadi saya bilang begitu.
Khawatir buat terobosan dan jurus marketing baru ini bisa menggoyang para mentor-mentor yang masih bermain, bukan masih sih ya, proven memang ya. Maksudnya ya kita nggak bisa bantah juga mengenai funneling dari cold market sampai hot. Betul, enggak. Cuma kalau boleh saya tambahin, itu kan polanya AIDA. Ya kan, attention, interest, desire sampai action. Kalau ini kayaknya AISAS ya harusnya, atau AIDAS. Attention iya dong, yang ujung-ujungnya attention, interest, desire, action, share. Iya nggak sih, biar dulu, jadi dia nge-share lagi gitu loh. Sejarahnya itu kan flywheel marketing kan bagian dari inbound marketing ya. Salah satu metodologi di inbound marketing yang HubSpot sendiri itu dari dulu itu juga menggunakan teknik funneling di inbound marketing itu. Sampai kemudian tahun 2018 HubSpot merilis flywheel marketing. Ibaratnya itu yang corongnya tadi ya, corongnya diputer tuh ke atas. Ya, corongnya tadi diputar ke atas sehingga customernya itu bukan menjadi output atau objek dari aktivitas marketing, tapi menjadi subjek dari aktivitas marketing itu. Iya, ya memang transformasi dari funneling gitu, bukan sesuatu yang ini. Ya memang transformasinya kayak gitu. Awalnya juga dari funneling, terus kemudian dengan melihat behavior customer yang saat ini yang membuat membuat orang itu semakin nggak percaya sama iklan gitu. Orang kan sekarang dapat iklan kan, kalau aku bilang sih teman-teman, kenapa sih CPM di ad naik? Ya karena orang semakin nggak percaya sama iklan gitu. Ya, nah fenomena ini terus kemudian kalau kita mau biarin terus ya jangan gitu, jangan sampai kemudian kekuatan marketing kita itu hanya berdasarkan tadi ya paid media tadi. Iya benar. Harus di flywheel tiga-tiganya di jalan tuh, paid media, on media sama on media. Cuman ketika kita menggunakan paid media, kita pastiin on medianya itu jalan sehingga ketika customer masuk itu betul-betul goalnya mereka menjadi promotor, nggak boleh hilang, nggak boleh masuk terus kemudian closing, kita cari customer lagi, closing, cari customer lagi, closing, nggak gitu. Wah, capek. Dan dengan flywheel marketing teman-teman betul-betul bisa mengkonversikan customer itu menjadi marketer, dan itu kan enak ya kalau dibantuin banyak orang gitu ya. Iya. Enak, Anda rendah tuh cost untuk budget buat bayar ads apa segala macam. OPEX ringan tuh. Iya kan, yang terjadi kan sekarang kebalik. Mereka bawaannya mau ads, sementara pondasinya nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Boncos. Elon Musk itu zero marketing strategi. Curang, Tesla nggak pernah ngiklan gitu. Tapi karena memang iya dibicarain, itu on media, itu inbound marketing banget, flywheel marketing banget gitu ya. Tapi apakah masih percaya sama Elon Musk? Twitter, gue mau beli nih, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Clubhouse, cabut, tumbang. Ya, kripto, Bitcoin gitu. Iya gitu kan. Aku lucu tadi malam tuh, aku lama banget kan. Aku kan ya aku punya uang kripto tuh, tapi iseng-iseng aja dulu. Udah berapa bulan, hampir setahunan nggak pernah tak lihat. Padahal, kok jadi segini? Anda tertipu berarti. Tunggu 10 tahun lagi ya kayak gimana? Yang beli akunnya siapa? Jack Dorsey Twitter berapa tuh? Berapa belasan miliar kan? Sekarang nanti lah kita bahas penjelasan lebih lanjut mengenai itu. Bukan topik flywheel marketing. Kita kasih solusi.